Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Untuk pembelajaran matematika pada hari ini, kita akan belajar mengenai bangun ruang gabungan. Nah, dari awal ketika kita mempelajari bangun datar, kemudian bangun ruang satu persatu mulai dari kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, kemudian ada bola. Nah, di materi kali ini akan lebih meningkat lagi, yaitu ada beberapa bangun ruang yang digabung. Nah, salah satu contohnya nanti ada 2 bangun ruang yang akan digabung. Bermacam-macam, ada yang kubus dengan balok, ada yang prisma kubus, kerucut dengan tabung, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mengerjakan gabungan bangun ruang ini, otomatis kita harus mempelajari dulu, harus bisa dan paham terlebih dahulu, baik itu rumus, volume maupun luas permukaan, dan juga pemahaman konsep dari bangun ruang, masing-masing bangun ruang. Nah, langsung saja untuk yang pertama, kalian bisa buka buku paket matematika halaman 111. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, B, C, D, dan E. Kalau kita lihat, untuk gambar A ini adalah bangun ruang yang pertama dan yang kedua. Yang atas ini adalah prisma segitiga. Yang bawahnya adalah balok. Untuk yang B, itu lingkaran. Ini setengah, bawah juga setengah. Kalau digabungkan kan jadi satu. Kemudian yang tengah ini adalah berbentuk tabung. Lalu untuk yang C ini, yaitu limas dan juga kubus, sisinya sama. Untuk yang D, kerucut dengan tabung. Untuk yang E, ini adalah kubus dan balok. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Witi akan menjelaskan dulu langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita menemukan soal seperti ini. Oke, perhatikan penjelasannya ya. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui dulu, bangun ruang yang digabungkan itu adalah bangun ruang apa? Saya contohkan di sini adalah nomor 1, itu prisma dan juga kubus. Yang saya contohkan di sini adalah prisma segitiga dan kubus. Mengapa kubus? Karena sisi diketahuinya sama, yaitu berapa? 8 cm. Nah, kenapa prisma segitiga? Karena alas yang mendasarinya di sini itu adalah segitiga. Nah, bagian yang di sini ini adalah tinggi prisma. Lalu angka 3 di sini sebagai apa? Tinggi segitiga. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sisi miring. Untuk mencari sisi miring kita menggunakan teori Pythagoras. Karena di sini sudah diketahui tingginya, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Oke, bangun ruang yang pertama itu adalah kubus. Yang ini panjang sisinya itu 8. Kalau kubus itu sisinya 8, kalau sama semuanya berarti kan untuk mencari volumenya sisi kali sisi kali sisi sama, yaitu 8 dikali 8 dikali 8 atau 8 kubik. Hasilnya 512 cm kubik. Oke, sampai di sini bisa memahami nggih? Untuk yang selanjutnya, yang bangun ruang kedua, prisma segitiga. Untuk mencari volume prisma, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya apa? Oh, ternyata luas alas prisma segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Boleh, sama saja. Kenapa luas segitiga yang digunakan? Karena ini adalah prisma segitiga. Alas yang mendasarinya itu adalah berbentuk bangun datar segitiga. Dikali tinggi, tingginya siapa? Tinggi dari prisma, bukan lagi tinggi segitiga. Nah, kita masukkan, alasnya itu 8.
Nah, ini di sini, dari sini ke sini ini 8. Ini ke sini tuh 8. Tingginya berapa? 3. Sehingga 8 dikali 3 bagi 2 kali 8. 8 itu tingginya prisma ini. Sehingga ini kita bisa coret, dibagi 2, 4, ini dibagi 2, 1. 4 dikali 3, 12, dikali 8, hasilnya 96 cm kubik. Nah, kalau biasanya kan kalau kita sudah mengerjakan bangun ruang, ya sudah hasilnya ini saja. Tetapi karena ini kita materinya bangun ruang gabungan, ada bangun ruang 1 dan bangun ruang 2, harus kita gabungkan hasil dari penjumlahan, hasil dari penghitungan tadi, kita jumlahkan terlebih dahulu. Bangun ruang yang pertama itu 512, kemudian yang bangun kedua atau volume yang kedua itu 96, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 608 cm kubik. Oke, untuk penjelasan ini sampai di sini. Ada yang kesulitan? Jika masih ada kesulitan boleh langsung tanya lewat WA. Oke, langsung saja kita masuk untuk contoh yang kedua. Di sini saya perumpamakan contohnya adalah kubus dan juga balok. Jadi bangun ruang yang pertama adalah kubus, bangun ruang yang kedua adalah balok. Kita perhatikan, volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Ini 8, di sini 8, di sini 8. Mohon maaf gambarnya harusnya ini sama ya ukurannya. Berarti 512. Nah, untuk volume balok, ingat ini panjang. Di dalam balok ini adalah panjang, ini lebar, dan ini adalah tinggi. Yeah. Panjang kali lebar kali tinggi 16 dikali 8 dikali 5, 128 dikali 5 hasilnya 640 cm kubik. Selesaikah sampai di sini? Belum. Kita harus menggabungkan dulu volume bangun ruang dari gabungan yang di sini. Harus kita gabungkan bangun ruang 1 yaitu kubus dan bangun ruang 2 yaitu balok. Volume 1 512, kemudian volume yang kedua 640, sehingga kalau digabungkan hasilnya adalah 1152 cm kubik. Nah, untuk contoh yang terakhir saya umpamakan di sini itu yang soalnya ada di nomor 113, yang nomor 1. Oke, untuk yang pertama, bangun ruang yang pertama yang atas ini adalah kerucut. Kerucut dengan memiliki luas alas yaitu apa? Lingkaran. Kalau dari sini sampai di sini ini 28, berarti untuk jari-jarinya itu setengahnya. Setengah dari 28 berapa? 14. Kita tulis di sini. Kemudian, tinggi dari bawah ini sampai dengan titik sudut yang ada di atas ini, titik puncaknya, itu adalah 24 cm. Sementara tinggi tabungnya ini adalah 20 cm. Sehingga 24 dikurangi 2, tinggi dari kerucut ini nanti adalah 4 cm. Bangun ruang yang kedua adalah tabung. Dengan memiliki luas alas lingkaran juga. Memiliki jari-jari 14 dan diameter 28. Kemudian memiliki tinggi 20 cm. Tinggi apa? Tinggi tabung. Oke, kita cari dulu untuk volume kerucut. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi r kuadrat T. 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Kita masukkan 1/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 4. Hasilnya adalah 821,33. Oke, kita lanjut untuk mencari yang volume tabung. Volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Kenapa luas alasnya pi r kuadrat? Karena bangun datarnya adalah lingkaran. Nah, untuk mencari luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Nah, sehingga pi r kuadrat kali tinggi 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali tinggi tabungnya tadi itu adalah 20 cm. Sehingga hasilnya adalah 12.320. Nah, masih ada satu langkah yang harus kita lakukan, yaitu apa? Menggabungkan, menjumlahkan volume 1 dan volume 2.
821,33 ditambah 12.320 hasilnya adalah 13.141,33 cm kubik. Nah, demikian penjelasan untuk materi matematika bangun ruang gabungan. Silakan ini nanti dicatat ya di buku tulis matematikanya. Baik itu mulai dari judul, gambar, langkah pengerjaannya, nomor 1, 2, dan 3. Silakan dicatat di buku tulis matematika. Oke, untuk tugas akan saya berikan setelah kalian menyimak dan mendengarkan serta memahami video ini. Terima kasih, jaga kesehatan, selamat dan semangat belajar. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!